Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Satya dan teman-teman atau di channel tetap dalam bisa dan episode tutorial episode 3. So ya, sebelum kita mulai topik kali ini, aku akan menginstruksi kalian ya. Mungkin minggu ini saya akan memvlog 3 video. Kenapa? Karena 2 harinya itu kalau bersama kami saya nggak bisa karena kan mau lebaran liburan, lebaran Idul Adha atau istilahnya lebaran haji. Jadi buat teman-teman kalian yang mau masih pulang kampung, kalian pulang kampung selama beberapa hari di sana untuk menikmati Idul Adha. Jadi biasanya Idul Adha itu sangat identik dengan ada yang namanya kambing, sate, daging kambing, daging domba, dan daging sapi untuk dibagikan kepada orang-orang lain yang lebih membutuhkan. Hari ini tercantum dalam surah Al-Kautsar yang berbunyi adalah ini. Bismillahirrohmanirrohim. Inna kausar fasoli robika wanhar inna sya'naka wal abtar. Nah, jadi Idul Adha ini sangat mengingat juga dengan adanya peristiwa terjadinya pengorbanan Nabi Ibrahim dengan menyembelih anaknya, tidak boleh digantikan dengan domba. Oke, itu aja. Terus kemudian yang kedua, buat kalian yang nanya, ini kok aplikasinya kok bisa pakai Encarta Kids ya? Oh ya, dan buat kalian semua terima kasih banyak karena kenapa aku mulai Encarta Kids tadi pagi karena sebenarnya buat mengisi nostalgia saya, karena kan dulu tuh terakhir pakai Encarta Kids itu tuh merupakan software dari Microsoft juga sih, bisa diperuntukkan untuk semua jenis Windows baik dari Windows XP. Kalau sekarang kan Windowsnya 11 bisa berguna juga. Jadi buat mengisi masa kecil aku yang belum sempat terbuka suatu bayar, jadi mengurangi nggak usah harus selalu nonton YouTube ya guys. Berhubung saya sambil menunggu tabungan aku yang aku persiapin kemarin dan aku share ke ayah yang ini. Kecuali kalau yang poin pertama, banyak kan kalau misalnya toko dibuka, yang 2 lainnya tuh bulan Desember dan yang satu lagi yang terakhir tuh Lebaran tahun depan. Lebaran Idul Fitri ya tepatnya ya. So, jadi buat kalian terima kasih ya yang udah berkira terus lagi supaya kalian memang pasti kalian bisa berdownload Encarta Kids di video dicari di YouTube ataupun kalian karena bisa berguna buat kalian nih, itu aplikasi yang cukup wajib untuk anak-anak jika menggunakan komputer anak-anak ya. Oke, sekarang topik kali ini kita akan bahas tentang mengatasi cepirit bukan diare. Jadi penyakit diare adalah penyakit pencernaan yang tidak beraturannya setelah pencernaan makanan. Biasanya itu diare itu identik dengan rasanya yang sangat sakit, terus juga sistem makanan yang terlalu berbahaya seperti mengandung vetsin, santan. Kemarin waktu itu dulu pun begitu. Dulu juga waktu pernah nggak boleh makan santan, perut aku tuh jadi kadang-kadang sakit sehingga mengganggu aktivitas. Jadi penyakit diare ini juga disebabkan karena kuman, bakteri, dan virus dari makanan yang tidak bersih. Tapi kali ini kita akan ngebahas saja tadi menggunakan kentut cepirit, tapi ada 2 jenis, yaitu kentut cepirit bukan diare dan kentut cepirit karena diare. Kentut cepirit ini merupakan jenis kentut yang bukan diare ini karena mengakibatkan karena porsi makanannya terlalu berlebihan ataupun kualitasnya kurang baik meskipun perutnya gak sakit, misalnya porsinya terlalu berlebihan, kelebihan garam ataupun terlalu tidak sedap. Nah, hal ini juga menimbulkan meninggalkan kotoran-kotoran yang ada di celana dalam maupun celana luar itu jadi bau. Jadi kita merasa lebih malu karena celana kita tuh malu dan juga menyebar ke tempat alat yang bisa duduk seperti kursi, tempat tidur, terus karpet, dan menurut bau tidak enak. Nah, bagaimana cara mengatasi kentut cepirit bukan diare? Pertama adalah mengenai makanan. Pastikan makanannya tersebut tuh harus dimasak dengan betul. Tidak boleh terlalu banyak garam, vetsin, ataupun ketika tuh termasuk nasi itu harus dimasak dengan betul-betul. Jadi jangan terlalu panas ataupun terlalu dingin, harus dengan suhu yang normal. Kemudian yang kedua untuk minuman yang untuk mengatasi kentut cepirit bukan diare itulah minum air putih yang bersih, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, dan juga tidak boleh terlalu banyak mengonsumsi es karena juga mengakibatkan juga tenggorokannya sakit dan juga sakit perut dan juga kentut cepirit terusan. Kemudian yang ketiga, pastikan jumlah porsi makanannya harus cukup melebihi harus normal ya. Harus terbatas dengan posisi mangkok atau piring. Jadi pastikan mangkok dan piring itu harus bersih-bersih dari kuman supaya tidak terjadi setelah kita makan tuh biasanya dengan kentut cepirit. Kemudian yang keempat, cuci juga gelas. Setiap kali habis makan, biasakanlah mencuci gelas dengan kerak. Biasanya tuh harus cuci gelasnya tuh sehari sekali supaya menggantikan dengan gelas yang baru, dan tidak boleh pakai gelas dengan yang sama kecuali yang belum digunakan, harus supaya tidak terjadi kuman. Kemudian yang kelima, kalau terjadi kentut cepirit itu silakan kalian gunakan panty liner. Kalau misalnya di luar nih, habis makan di luar tuh suka ada bau kentut.
silakan kalian gunakan panty liner untuk menutupi atau membersihkan kotoran-kotoran dari itu, mencegah terjadinya kotoran tersebut, dan hindari menggunakan celana penggunaan celana ketat dan hanya berlaku di ini. Dan yang terakhir adalah satu lagi ini. Dan yang terakhir, pastikan kebiasaan mencuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer, soft clean, ataupun setelah buang air kecil harus cuci tangan supaya airnya tidak terjadi bersebar kemana-mana. Bukan air bersih, airnya tidak menempel di tangan. Yang misalkan biasanya suka pegang-pegang nih airnya nih, kalau misalnya terlalu keras, harus selalu cuci tangan supaya tidak terjadi, supaya kuman dari tangan yang belum dibersihkan itu tidak berbeda ke makanan. Nah, sedikit pesan buat kalian untuk mengatakan tersebut, kalian bisa nonton cara kebiasaan membawa tisu basah dan kering jika keluar rumah di vlog berikutnya, tepat dari Sasa. Oke, video kali ini juga bisa bermanfaat, dan jangan lupa sebiasa follow sosial media aku, komen dan sekedar kondisinya untuk mendapatkan bagaimana cara dari kalian untuk mengatasi kentut cipiri bukan diare. Dan satu pesan, jangan sekali-sekali makan terlalu dalam jumlah porsi yang sedikit. Yang terlalu sedikit bisa tujuan untuk diet, dan juga makanan terlalu banyak tujuan untuk menambah berat badan yang menyebabkan penyakit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.